ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, ku selalu bersama dan di dalam kediaman-Mu, Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin terima kasih Bapa. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati keramaian. Come on, Esa. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, dan keagungan-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kerinduan kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau rindu dekat dengan-Mu Bapa. Mari kita sembah Allah kita, just worship God. Kita mau menyiapkan hati kita. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kami katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati Tuhan.
menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bukan hanya melalui pujian saja Tuhan, tapi kami mau menyembah Engkau dengan setiap perbuatan kami Bapa. Dengan segenap hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Bapa, kami mau Tuhan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan jika kami masih memiliki agenda-agenda pribadi Tuhan. Kami mau hidup kudus dan berkenan buat Engkau Bapa. Mungkin somehow kami memiliki tujuan Tuhan. Kami mungkin memiliki sesuatu Tuhan yang kurang berkenan Tuhan buat Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, ingatkan kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk taat Tuhan kepada Engkau. Dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, dalam setiap Tuhan apapun yang kami perbuat Tuhan, izinkan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau yang lebih tahu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan kepada Engkau. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman, kita siapkan hati. Hanya Yesus penolong yang setia. Let's sing this song together. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi kami katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kaulah Yesus tempat kami percaya dan berserah Bapa. Kami katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena
kami katakan yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang mari kita sembahlah kita. Terima kasih Tuhan. Ku berserah Bapa. Mari cepatnya saya kami katakan yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi kami katakan yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. lebih sanggup pulihkan Amin, haleluya. Engkau sanggup Tuhan, amin. Amin, Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang setia. Sesuai dengan kata-kata pujian ini, penolong yang setia. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kata-kata pujian ini, sungguhkah kita percaya bahwa Dia tahu yang terbaik? Kita bisa dengan mudah mengatakannya, tetapi sesungguhnya bagi sebagian besar manusia untuk maunya ya kalau yang tahu terbaik itu dia benar-benar tahu tanpa harus berserah. Dia inginnya segala sesuatu dia sudah tahu, ada kendali, ada kontrol. Tetapi kata-kata pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya bisa berserah dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Itulah pergumulan kita untuk berserah percaya. Sebab seringkali kita ingin yang terbaik itu berada di depan mata kita. Baru kita bisa mengatakan, ya ini yang terbaik. Tetapi saudaraku, sesungguhnya seringkali yang terbaik itu kadang-kadang nampak di depan mata kita bukan yang baik. Tetapi Tuhan mengerjakan sesuatu. Karena yang terbaik sesungguhnya adalah ketika kita melalui apapun juga, saudara dan saya diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan
dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Engkau melihat setiap hidup kami. Kemuliaan manusia itu bagaikan bunga rumput yang sebentar berkembang dan sebentar layu. Tetapi ketika Engkau izinkan untuk kemuliaan itu berkembang, biarlah kemuliaan yang sementara itu menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Biarlah kemuliaan yang sementara itu menjadi kemuliaan yang Kau ubahkan menjadi kemuliaan yang kekal. Karena itu diperuntukkan bagi Engkau. Dan pagi hari ini Engkau melihat setiap kami, mengenal setiap kami lebih daripada siapapun juga. Biarlah Tuhan, firman Tuhan dengan kuasanya akan imprint, akan masuk di dalam hati kami dan mendorong kami untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga iman kami menjadi iman yang hidup dan bukan iman yang mati. Karena apa yang kami dengar, kami kemudian menangkap dan melakukannya. Tuhan, kami mau berdoa, siapapun kami, biarlah telinga kami tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memberkati kami dari depan sampai belakang. Semua yang hadir, bahkan jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam perjalanan, Kau hantar segera ke tempat ini ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu dalam kesempatan pagi hari ini ya saudara-saudaraku. Ada satu sukacita tersendiri kalau kita bisa ketemu muka dengan muka ya, dan apalagi ada anak-anak kita, anak-anak kecil. Mulai minggu ini anak-anak akan berada di ruang lantai 2 ya, yang tadinya di lantai 5 sekarang ada di lantai 2 ya. Kita doakan sejak kabinet berdiri ini sepertinya kita ini adalah owner kedua ya. Kita pemilik kedua karena ya mulai dari kabinet masih ada, lalu kabinet kemudian sekarang tidak ada. Kita ada para penyewa yang sudah gantian ya. Tetapi kita masih ada di sini dan bersyukur untuk kesempatan itu sampai kemudian salah satu owner sudah pindah ke Australia, kita masih ada di sini. Haleluya. Buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur ada tempat untuk kita beribadah. Mari kita mensyukurinya bersama-sama. Saya juga mengajak kita untuk bersyukur buat teman-teman kita yang hadir pagi hari ini ya. Coba lihat kiri kanan ya, bersyukur ya. Mereka hadir. Saya juga mau menyambut Henry yang sudah lama selama pandemik ya. Saya tadi ketemu dan dari Surabaya Timur ya, sebelum pandemik pernah datang, lalu karena situasi pandemik dan juga menjaga orang tua ya, tidak bisa keluar, dan puji Tuhan hari ini bisa ketemu. Senang juga bertemu dengan saudara-saudara yang lain yang pagi hari ini sudah datang bersama-sama. Juga Aldo ya, puji Tuhan ya. Mana Timothy, Aldo? Mana? Oke, tahu tanya Diana. Saya mau berdoa, dia ulang tahun minggu ini ya. Oke, ya saudara-saudara, saya mengajak kita dalam bulan ini untuk mengenal karya Roh Kudus. Karena seringkali pemahaman kita tentang Roh Kudus itu tidak terlalu perspektifnya bukan pribadi, tapi lebih kepada power, kuasa, begitu ya. Kalau Bapa itu kayak kita seperti langsung, kalau sebagai orang Kristen yang lama, kita langsung seperti punya image, punya pemahaman Bapa itu pribadi. Lalu ketika berpikir tentang anak Allah, Yesus Kristus, kita langsung berpikir tentang pribadi. Ketika kita berdoa,
dan berdoa di dalam nama Yesus atau menjadi semakin serupa dengan Kristus, kalimat-kalimat Kristiani kita, maka kita memiliki imajinasi bahwa Kristus adalah pribadi. Tetapi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, kadang-kadang somehow Roh Kudus seperti dianaktirikan karena kadang-kadang pemahaman sebagian orang Roh Kudus lebih diidentikan dengan bahasa roh, dengan kuasa, begitu ya. Tetapi agak sulit kemudian untuk kita benar-benar langsung directly begitu memahami Roh Kudus adalah pribadi. Padahal saudara, Roh Kudus memang adalah pribadi. Nah, itu sebabnya di dalam bulan ini kita akan mengenal karyanya. Karena Roh Kudus kalau pribadi itu, ciri-ciri dari pribadi, dia punya kehendak. Gitu. Dia punya perasaan, dia punya pikiran. Personality, itu kepribadian. Dan kadang-kadang kita tidak terlalu memikirkan pribadi, ya, karena pribadi adalah memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita tidak terlalu apakah Roh Kudus punya pikiran, perasaan, kehendak. Kita hanya berpikir that's power, kuasa Roh Kudus, mujizat, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya kita mau belajar mengenali pribadi Roh Kudus. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ini ya saudara-saudara, merenungkan tentang yaitu apakah engkau sudah dibaptis Roh Kudus. Itu sebuah pertanyaan. Nah saudara-saudara, hidup manusia itu punya musim, kita pengkhotbah mengatakan begitu, atau siklus, punya siklus. Dan kita berada di dalam siklus itu, dilahirkan, saya menyebutnya siklusnya adalah sosio-psiko-budaya atau culture. Karena itu dipengaruhi oleh budaya, maksudnya begini, ketika bayi dilahirkan macam-macam budaya berbeda, di barat di sini berbeda. Tetapi kita punya siklus kehidupan seperti itu, anak dilahirkan, bayi, kemudian menjadi anak, kemudian mulai tunas remaja, menjadi remaja, pemuda, masing-masing level ini, tahapan ini punya kebutuhan yang berbeda-beda yang menciptakan musim yang berbeda. Ya, dulu waktu sekolah ya pokoknya pikirannya bagaimana bisa sekolah, panggil kursus atau ikut kursus matematika, kursus macam-macam, bahasa dan lain sebagainya. Pikirannya sekolah mempersiapkan masa depan. Dan ketika mulai beranjak remaja, mulai mengenal perasaan suka dengan lawan jenis, pacaran, mulai musim. Lalu kemudian mulai pemuda, kaum muda, mulai kemudian masa-masa di mana kita lebih punya waktu bersama dengan peers, bersama dengan teman-teman sebaya. Itu musim kita. Ya, musim. Kalau saudara-saudara pada musim mengenali teman-teman sebaya, tapi saudara hanya banyak kumpul dengan orang tua, welcome to the club. Saudara akan merasa pada satu titik saudara nggak punya teman. Ya, itu sebabnya pada waktu masa-masa seperti itu, saya sebagai orang tua, saya tidak terlalu melarang anak saya untuk bergaul karena itu masanya. Ada masa di mana teman-temannya nanti kemudian sudah pada menikah dan disitulah ya musim berganti. Nah, waktu sudah mulai pacaran, mulai kuliah, pacaran, memikirkan pekerjaan. Dan pekerjaan untuk apa? Untuk masa depan, untuk kemudian secara budaya, sosial budaya, ada pemahaman pokoknya kalau sudah dewasa harus menikah. Itu sosial budaya di Indonesia. Di Indonesia. Belum tentu di tempat lain seperti itu, saudara-saudara. Karena kemudian pada usia tertentu, saudara akan mendapatkan tekanan sosial dengan pertanyaan-pertanyaan. Kapan menikah? Atau apakah sudah punya pacar? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan musim, siklus, budaya. Dan kadang-kadang kita menjadi risih dengan pertanyaan-pertanyaan itu, saudara-saudara. Sangat mengintimidasi, ya, sangat mengintimidasi. Kadang-kadang di antara para orang tua, susu-susu, ya, ayah-ayah juga membicarakan, gimana anakmu? Apa sudah punya pacar? Nah, orang tua juga merasakan tekanan.
Orang tua karena punya tekanan, dia menekan anaknya. Itu yang terjadi. Nah, setelah kemudian punya pasangan, menikah, lalu ada tekanan yang lain. Kapan mama ini menggendong cucu? Nah, itu pertanyaan ya. Kapan papa punya cucu? Jadi ada tekanan punya anak. Nah, setelah saudara-saudara yang sudah punya anak, saudara menghadapi siklus yang lain lagi, anak bertumbuh, mulai ada tekanan. Ini anak ini bisa apa? Sekolah di mana? Nah, saudara-saudara, seperti sebagian saudara-saudara sudah mulai memikirkan sekolah anak-anak. Saudara sudah mulai mendapatkan tekanan untuk menyekolahkan anak. Dan kalau kita perhatikan siklus itu, saudara-saudara lihat itu berputar. Kalau siklus yang sekarang saya hadapi adalah anak saya sudah besar, mulai kerja, ada pacar. Nah, setelah pacaran mereka mungkin akan memikirkan lebih serius lagi. Nah, orang tua mulai memikirkan bagaimana pernikahan, bagaimana masa depan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan rasanya benar ya. Apa yang dikatakan pengkhotbah ini, bahwa siklus itu terus berputar dan terus sampai lahir, lalu kemudian kita mati. Pengkhotbah mengatakan ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu memeluk, ada waktu melepaskan pelukan. Seperti siklus itu berputar begitu saja sejak zaman Adam sampai zaman sekarang. Saudara-saudara, kita melihat siklus itu. Dan pengkhotbah kemudian menyimpulkan satu kesimpulan, rasanya hidup itu sia-sia ya. Kenapa? Karena siklus orang jahat dan orang baik sama juga seperti itu. Siklus orang tidak berakal budi atau tidak, siklus orang bodoh, pengkhotbah mengatakan begitu, sama juga dengan siklus orang berhikmat. Yaitu lahir, besar, bekerja, sakit-sakitan, menikah, punya anak, sakit-sakitan, lalu mati. Saya umur 50, saya sudah mulai melihat ada bagaimana dengan kesehatan saya, dan saya sudah mempersiapkan diri bukan untuk sakit, tetapi saudara-saudara memang begitu ya saudara-saudara. Ini kalau duduk lama ini boyok ini sudah mulai. Nah, saudara-saudara, kalau dulu mengerjakan paper macam-macam itu sampai jam lebih, tidur sehari hanya 3 jam, oke. Sekarang kalau tidur lewat jam 1 malam, besoknya sudah agak limbung, saudara-saudara. Nah, siklus itu seolah-olah menunjukkan bahwa hidup manusia itu kok kayaknya muter-muter begitu aja. Dan biasa, makanya pertanyaan kalau kemudian Rick Warren mengatakan 1 million question atau pertanyaan 1 juta adalah what is the purpose of life? Apa tujuan hidup? Karena kalau di dalam siklus itu kita tidak bisa melihat tujuan hidup, maka kesimpulan yang sama yang akan kita temukan yaitu hidup ini sia-sia. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah memang Tuhan menciptakan manusia dan hanya menjalani musim hidup seperti itu yang tidak ada bedanya sebenarnya dengan Snowy, Brownie, apalagi ya, yang berkaki 4 ya. Bukankah mereka lahir, mereka besar, bahkan mungkin kelihatannya mereka lebih mending karena mereka kelihatannya nggak terlalu mikirin krisis ekonomi, tidak memikirkan resesi, tidak memikirkan bagaimana anak mereka akan sekolah di mana. Dan mereka kemudian mati ya mati. Nah, saudara-saudara, kemudian pengkhotbah mengatakan begini, saudara-saudara. Pengkhotbah mengatakan begini. Jadi di antara semua siklus yang kelihatannya berputar-putar seperti begitu saja, apa yang paling beruntung? Pengkhotbah mengatakan, apa yang paling beruntung? Pengkhotbah mengatakan yang paling beruntung adalah kalau kamu masih hidup. Pengkhotbah mengatakan begitu.
Kamu orang pintar, kamu orang berhikmat, kamu orang kaya. Pengkhotbah sendiri orang kaya karena dia Salomo. Kamu orang kaya, kamu bisa memenuhi apa yang kamu lihat itu jadi milik kamu. Luar biasa, yang kamu ucapkan itu jadi milik kamu. Tetapi pengkhotbah kemudian mengatakan, kalau semuanya itu tetapi kamu mati, apa gunanya? Dan dia mengatakan begini, anjing yang hidup pun lebih beruntung daripada orang yang kaya, berhikmat tapi mati. Maksudnya begini, jadi pengkhotbah ingin mengatakan apa? Pengkhotbah ingin mengatakan begini, di antara semua siklus yang kelihatannya sia-sia, engkau harus merenungkan satu jawaban dari pertanyaan, kalau engkau masih hidup, yang pertama itu beruntung daripada semuanya nih. Hidup. Nah, kita semua pagi hari ini masih bernafas, masih hidup. Dan saudara ada di dalam rumah Tuhan. Saudara harus bisa menjawab, untuk apa saya hidup ini? Karena itu jauh lebih beruntung daripada segala sesuatu tetapi kemudian mati. Karena kalau sudah mati, tidak bisa apa-apa. Saya pikir Yesus benar juga ya kalau Yesus kemudian ngomong begini. Apa gunanya kamu memperoleh seluruh isi dunia ini, namun jiwamu binasa. Nah, Yesus membawa sebuah perenungan, bukan hanya mati tidak ada nafas, tetapi mati jiwa. Artinya orang itu masih bernafas, tapi jiwanya mati. Karena dia mengatakan begini, apa gunanya memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi jiwamu binasa. Wow. Nah, sekarang ini semua membuat saya menjadi makin making sense, makin saya pahami ketika seorang yang kemudian dengan brilliant mencoba merangkumkan apa tujuan hidup manusia dari Alkitab. Dia mengatakan bahwa dari dua great commandment, dua perintah amanat yang besar itu, yaitu yang pertama adalah pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu kemudian kasihilah sesamamu manusia. Dari dua hal itu kemudian dia membuat sari, membuat jusnya, dan kemudian mencantumkan 5 tujuan. Yang pertama, yaitu seorang yang kemudian ada di dalam Kristus, 5 tujuan itu menjadi tujuan di dalam hidupnya. Yaitu yang pertama adalah kita diciptakan untuk memenangkan jiwa. Karena Great Commandment mengatakan pergilah, go. Itu berarti tujuan P yang pertama, penginjilan. Kemudian kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kemudian disebut tujuan pemuritan. Karena ada kalimat, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah. Jadi kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara harus mengerti ini tujuan kita ketika kita sudah dilahirkan baru, ini tujuan kita. Saudara profesi apa saja, saudara bekerja di mana saja, ini adalah tujuan yang seperti kompas sifatnya. Sama seperti kalau saudara membawa kompas, saudara ada di New York, ada di Sydney, ada di Hong Kong, ada di Jakarta, ada di Jombang. Ataupun ada di Sambikerep, alam hijau, tempat saya tinggal. Kompas itu menunjukkan arah yang sama. Dan itulah yang kemudian yang Alkitab menyatakan, kadang-kadang kita ingin mencari tujuan hidup itu lebih kepada, saya ini tujuan hidupnya apa sih? Apakah saya jadi pendeta? Apakah saya jadi pendekar? Atau saya preman? 4P, penyanyi, pendeta, preman, pegawai. Ya itu ada satu suku yang punya pemikiran, kalau saya nggak bisa jadi pendeta, saya mau jadi pegawai. Kalau saya nggak jadi pegawai, saya jadi penyanyi. Kalau nggak saya bisa penyanyi, yang terakhir saudara-saudara, preman.
Nah, saudara-saudara, kita kadang-kadang berpikir tentang tujuan hidup seperti itu. Saya menikah dengan siapa? Pasangan saya siapa? Kita maunya Tuhan menjawab itu semua exactly. Tepat. Tapi saudara, saya mau katakan, untuk hal-hal seperti itu Tuhan menyerahkan saudara dan saya untuk memilih, saudara-saudara. Tetapi dalam pilihan itu kita punya kompas ini. Sehingga saudara-saudara, kompas itu adalah kompas yang pertama tadi, tujuan penginjilan, kita diciptakan untuk memenangkan jiwa. Tujuan pemuritan, ku mau sepertimu Yesus, kita mau menjadi seperti Yesus dan kita menolong orang lain menjadi seperti Yesus. Lalu kemudian kita diciptakan untuk punya keluarga Allah. Baptislah mereka. Itu tujuannya supaya masuk di dalam keluarga Allah. Tujuan persekutuan. Dan kita diciptakan untuk kesenangan Allah. Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tujuan yang keempat itu adalah penyembahan. Dan kalau di sini penyembahan bukan hanya terbatas dalam menyanyi di gereja pada hari Minggu 1,5 jam atau 2 jam, mari kita menyembah Tuhan. No, saudara-saudara, tidak. Kalau saudara baca di sini, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu kapan? Menyenangkan Tuhan bukan hanya dalam waktu 1,5 jam saja. Menyenangkan Tuhan adalah seumur hidup kita, 24 hours hidup kita, itu menyenangkan Tuhan. Dan yang kelima, tujuan kelima adalah kita dibentuk untuk melayani Allah dan sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pelayanan, saudara-saudara. Makanya, saudara-saudara, kita belajar ketika saudara dan saya lahir baru, 5 hal ini menjadi tujuan supaya kita tidak namanya kompas ya, saudara-saudara. Saudara, bisa saja kita tersesat di hutan, tersesat di dalam pilihan-pilihan hidup kita, tetapi ketika kita membuka kompas, maka ini menolong kita. Saudara menikah, buka kompas itu. Saudara bekerja, buka kompas itu. Nah, pertanyaan berikutnya, saya tadi mengatakan siklus hidup, sekarang kemudian saya mengatakan ada 5 tujuan supaya bisa memahami bahwa kita kalau di dalam Tuhan bukan hanya mengalir berdasarkan siklus itu saja, tetapi di dalam hidup itu Tuhan, karena kita masih hidup, kita beruntung. Anjing yang hidup lebih beruntung daripada orang kaya yang mati. Pengkhotbah mengatakan dengan sangat kasar begitu ya. Kenapa? Karena hidup itu berarti kesempatan. Karena hidup itu berarti adalah sebuah sebuah privilege begitu, saudara-saudara. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kalau kita hidup ada 5 tujuan itu, dan kita mengerjakan 5 tujuan itu, maka hidup kita akan menjadi sehat. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan kekuatan kita tujuan itu dapat dilakukan? Apakah bisa? Yesus sudah tahu bahwa dengan kekuatan kita tidak bisa. Yesus itu sudah tahu. Mengapa? Ya, karena kita manusia yang terbatas, saudara-saudara. Saya ambil contoh saja, murid-murid Yesus yang kursus privat dengan Yesus selama 3,5 tahun. Diajar langsung oleh Yesus. Kumpul makan bersama dengan Yesus, jalan bareng bersama dengan Yesus. Ya, sekali-kali pulang ke rumah ketemu anak istri begitu. Tetapi ketika Yesus pergi kemana mereka ikut 3,5 tahun. Yesus kemudian menyadari bahwa itu tidak cukup, saudara-saudara. Sehingga kemudian, kenapa? Karena ketika Yesus mengatakan kepada mereka pergilah, yang disuruh pergi ini siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang eksklusif. Eksklusif. Masuk ke restoran, tanya, ini halal atau haram? Itu ya orang Yahudi ya. Oh maaf, ini pakai minyak babi. Oh enggak bang. Kalau saudara jadi orang Yahudi, ya, satu kali teman saya pernah ke Israel,
di sebuah restoran begitu. Lalu karena orang Indonesia ya, suka bawa sambal karena banyak makanan itu plain ya. Rasanya hambar. Jadi dia bawa sambal botol, sebuah merek sambal botol ya. Lalu waktu di restoran itu dia buka tuh dari ambil tasnya gitu. Dan waktu pelayan restoran melihat ada sambal yang dikeluarkan begitu, langsung dia perhatikan ini. Karena orang Indonesia itu sudah terkenal di sana ya saudara-saudara ya, banyak guide itu pintar bahasa Indonesia. Langsung karena mereka tahu ini orang Indonesia, langsung kemudian dia enggak bicara apa-apa, lalu mengatakan ini tidak boleh. Dan langsung saudara-saudara itu taplak meja yang ada di restoran itu langsung diambil, dibungkus semua makanan itu dan diikat dan ditaruh di tempat sampah. Wow, kenapa? Karena dipikir sambal itu mengandung terasi. Dan terasi itu dari udang. Dan udang itu salah satu binatang yang tidak boleh dimakan. Nah saudara-saudara, itu kapan itu? Itu terjadi bukan zaman Yesus tuh. Itu terjadi modern. Modern aja masih kolot seperti itu saudara-saudara. Masih begitu narrow minded. Apalagi zaman Yesus. Sehingga secara budaya ini sudah ada hambatan untuk mengatakan go and make disciple buat orang Yahudi itu rasanya nggak mungkin. Mungkin sama seperti saudara-saudara sebagian kita go and naik angkot. Saya mau tanya saudara, pernahkah saudara naik angkot? Mungkin saudara nggak pernah naik angkot. Ya. Mungkin kalau kepepet ya pernah naik Grab, naik Gojek begitu ya. Tapi kalau unthinkable gitu kayaknya mungkin buat saudara-saudara gitu ya. Mau kemana? Ke TP, naik apa? Naik angkot itu saudara-saudara kayaknya. Mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang belum pernah naik bis juga. Mungkin begitu ya. Jadi saudara punya hambatan-hambatan sosial. Hambatan-hambatan. Dan murid-murid Yesus punya hambatan untuk kemudian bisa go. Mereka mau makan apa? Mereka ketemu orang, mereka hanya kumpul dengan orang-orang Yahudi. Mereka punya hambatan sosial. Itu baru tentang hambatan sosial. Belum hambatan mereka nelayan. Mereka orang sederhana. Hambatan pemikiran, berpikir go to all nation, pergi ke segala bangsa. Oh saudara-saudara, buat orang yang belum pernah pergi ke luar negeri, kalau saudara yang sudah pergi ke luar negeri, berlibur dan saudara seperti itu ya sesuatu yang saudara bisa lakukan. Saudara, kita punya wawasan dunia itu kecil begitu ya. Tapi saudara, ada orang yang ke TP aja sepanjang umur, bukan TP, ini apa nih, Pakuan Mall, seumur hidup mereka tidak pernah. Satu kali kami punya ART, saya tanya, pernah ke Superindo? Oh enggak bu, ibu istri saya yang tanya, saya takut masuk ke Superindo. Superindo saudara-saudara, pernah ke Indomaret? Oh, enggak. Kemarin bersih-bersih di tempat ini bersama dengan ART kami, kemudian pulang, saya tanya gitu ya, ngobrol, lalu dia menceritakan di daerahnya ada jenderal yang punya tanah begitu luas, punya kontrakan begitu banyak. Lalu dia menyebutkan salah satu rumah kontrakan itu harganya, aduh Pak, harganya 20 juta. Nah, ini dia kontrak kos per bulan 500.000 dan dia ketika menyebut 20 juta itu seperti dengan kalimat yang wow begitu. Kayak itu uang banyak sekali. Saudara bisa bayangkan. Murid-murid nelayan yang biasa pergi ke Galilea, Yerusalem, cuma begitu-begitu aja. Lalu pergi ke segala bangsa. Saudara bisa bayangkan, mereka itu bergumul. Berapa banyak di antara kita, mungkin kita bukan tipe seperti murid Yesus yang nelayan itu. Kita mungkin punya dunia ini kecil bagi kita ya. Apalagi saudara bisa menguasai berbagai macam bahasa.
Karena berarti saudara punya mulut dan punya telinga, bukan hanya satu saja. Artinya kita bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Mungkin ada yang bisa bahasa Jepang. Makin banyak saudara bisa bahasa, makin dunia ini kecil. Begitu rasanya. Tetapi saudara, sekalipun seperti itu, saya mau tanya. Apakah bisa buat kita dengan mudah untuk go and make disciple to all nation? Rasanya sulit. Itu sebabnya Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus. Saya mau ajak saudara baca itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 dan 33. Yohanes pasal 1 ayat 32 dan 33. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, di atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis meramalkan bahwa dia, yaitu Yesus, itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa artinya membaptis dengan Roh Kudus? Yesus dikatakan dia akan datang, dan kalau dia datang, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tanda pertobatan. Tapi kalau Yesus datang, dia akan membaptis bukan dengan air, tetapi dengan roh. Dengan roh. Nah, apa pengalaman atau bagaimana pengalaman dibaptis Roh Kudus? Saya tidak mau masuk di dalam pembahasan yang bersifat polemik, yaitu bahasa roh. Karena di dalam teologi itu masih menjadi sebuah pembicaraan. Tetapi saya mau, itu hanya bunga-bunganya, saudara-saudara. Akarnya yang utama adalah kita dipenuhi, kita dibaptis dengan Roh Kudus. Apa itu dibaptis? Dibaptis itu artinya ditenggelamkan. Dibaptis artinya ditenggelamkan, immersion. Dan kalau dibaptis dengan roh, itu berarti dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Overwhelmed, seperti seorang yang dibaptis. Kalau saudara dibaptis, saudara akan ditenggelamkan sehingga air itu overwhelm kita, menutupi semua diri kita. Kata dibaptis Roh Kudus itu berarti hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudusnya itu overwhelm, itu memenuhi kita. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid Yesus, di mana mereka dicurahkan, dipenuhi seluruh atmosfer di sekitar orang percaya itu dipenuhi dengan hadirat Allah dari atas, sehingga bisa diketahui bahwa pembaptisan itu telah terjadi. Kata baptis itu berarti overwhelm, dipenuhi, dibanjiri. Yang kedua, kata baptis itu juga berarti turun, berarti dari atas ke bawah. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Jadi turun. Lalu kemudian saudara-saudara, kata ditenggelamkan, turun. Lalu yang berikutnya, dibaptis Roh Kudus itu berarti kalau ditenggelamkan, turun itu kayak semua adalah eksternal gitu ya, kayak di luar kita. Tapi dibaptis Roh Kudus juga berarti Yesus di dalam Alkitab digunakan Yohanes 7 ayat 37.
sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ada satu kata yang dipakai, yang kalau tadi immerse itu kita ditenggelamkan, tapi semuanya itu di luar kita. Tapi kemudian Yesus mengatakan, barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Ini berarti bukan dari luar. Saudara, kalau kita minum kan tidak diguyur begitu ya. Itu namanya disiram. Tapi kalau saudara minum, itu artinya sesuatu yang masuk internal kita. Nah, saudara bicara tentang haus, sebenarnya manusia itu haus. Tapi persoalannya tidak semua datang ke alamat yang tepat. Itu persoalannya. Yesus mengatakan barang siapa haus dan datang kepadaku. Ini kuncinya. Kenapa saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya? Karena pada waktu saudara haus, saudara datang kepada Yesus. Itu yang menyebabkan saudara ada di sini. Tetapi banyak orang yang haus, kadang-kadang macam-macam. Kurang merasa hidup bermakna, tidak ada damai sejahtera, sulit tidur, macam-macam. Haus itu simptomnya, gejalanya macam-macam. Sudah punya pekerjaan mapan, tapi sama seperti orang kaya yang bodoh itu, dikatakan dia mengalami kehausan. Kenapa? Dia sudah kaya, lalu dia bangun gudang satu untuk menampung, dan dia berpikir gudang satu kurang, bangun gudang kedua. Bangun gudang ketiga, dia haus, dan semakin dia meminum itu, dia pikir kehausan jiwanya itu dapat terobati. Tapi sampai satu kali ketika dia sudah membangun gudang begitu banyak, lalu kemudian dia dengan tenang mengatakan, tenanglah jiwaku. Lalu kemudian dikatakan malaikat Tuhan, malaikat maut datang kepadanya dan berkata, hari ini kamu game point. Kamu mati. Lalu Yesus melabel orang ini sebagai orang kaya yang bodoh. Kenapa? Kebodohannya di mana, saudara-saudara? Menurut saudara, kebodohannya di mana? Di manakah kebodohannya? Dia smart. Dia bisnismen yang berhasil. Dia bisa mempunyai produksi melimpah, punya gudang, menjadi supplier yang hebat. He's good businessman, right? Dia businessman yang bagus. Tapi Yesus mengatakan dia orang kaya yang bodoh. Kenapa, saudara-saudara? Apa? Di mana kebodohannya, saudara-saudara? Kebodohannya adalah dia berpikir kehausan jiwanya itu dapat dipenuhi dengan hasil pekerjaannya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa haus, dia tidak datang kepada yang mampu memberikan air, yang bukan hanya memberikan minum, tetapi kemudian dikatakan, Yesus mengatakan dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi bukan hanya dipuaskan kalau kita datang kepada alamat yang tepat. Kalau saudara mengalami kehausan, mengalami sesuatu yang membuat saudara, ini kok kayaknya enggak tepat, ini kok kayaknya, saudara datang kepada Yesus, sebab Yesus kemudian dikatakan dia adalah pembaptis roh. Dia yang memberikan saudara dan saya dibaptis roh, dan kemudian dia juga memberikan minum sehingga kehausan kita itu dapat dipuaskan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi yang dijanjikan oleh firman Tuhan bukan hanya kita kemudian menjadi puas, tetapi dikatakan bahwa di dalam dirimu akan mengalir, kita punya sumber yang pada akhirnya sumber itu membuat orang lain akan bisa minum dan datang kepada Yesus, karena saudara dan saya ada Roh Kudus. Kalau saudara baca di situ ayat 39 dikatakan yang dimaksud itu adalah Roh Kudus, saudara-saudara.
Sehingga 5 tujuan ini, yang tadi saya kembali kepada 5 tujuan, itu bukan sebuah sebuah beban. Tetapi justru 5 tujuan itu seperti saudara pegang kompas dan pegang map peta, lalu melakukan perjalanan petualangan yang menurut saya menggairahkan. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu menggairahkan. Amin, saudara-saudara. Amin. Karena dimanapun saudara berada, kita tidak akan seperti kita pengkhotbah yang mengatakan hidup itu seperti menjaring angin saja. Siklus berputar seperti menjaring angin. Tidak. Pengkhotbah pasal 12 kemudian mengatakan, itu hanya bisa diperoleh, kesia-siaan itu kemudian bisa dihilangkan hanya oleh orang yang mengingat penciptanya dan takut akan Tuhan. Mengingat pencipta berbicara kita diciptakan itu berbeda dengan Snoopy, Snowy, Brownie. Kita beda. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan di dalam masa itu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Dibaptis Roh Kudus oleh Yesus dan kita minum sehingga kita ada aliran air hidup. Saya mau tutup dengan satu video ini. Ini tanggal 6 Juni yang lalu. Ada namanya, kami mengadakan EMA. EMA itu IME ya, Empowering Mission Awareness. Menolong orang-orang untuk kemudian aware tentang adanya misi hidup. Ada misi, ada tujuan yang Tuhan taruh. Dan kemudian kami minta untuk melakukan short mission trip begitu ya, short mission trip. Tapi dengan sudah di-equip, diperlengkapi. Jadi mereka pergi ke beberapa tempat, salah satunya ke tempat yang ini saya ambil dari Zoom ketika ada Zoom meeting dalam Celebration of Mission. Saya mau share kepada saudara-saudara jemaat yang saya layani, karena saya rasa orang ini orang Kristen sejak kecil yang bersaksi ini ya. Tapi kalau saudara menyaksikan nanti, saudara akan dapat impression, dapat kesan. Something is going on, sesuatu terjadi di dalam dirinya ketika dia melakukan perjalanan misi ini. Karena ini ada sekitar 15 kepala keluarga, anak-anaknya sudah sekolah minggu, ibu-ibunya sudah ibadah, bapak-bapaknya aja nih yang belum. Dan puji Tuhannya kita juga udah dikasih lahan buat gereja dan sudah ada fondasinya, puji Tuhan. Dan berikutnya saat melayani pemohonan doa itu, ini jadi ada pengalaman yang begitu luar biasa dan kita betul-betul melihat di sana ada yang buta melihat dan itu luar biasa banget. Dan jadi kesaksian buat kita juga kalau wow, Tuhan tuh sebegitu bekerjanya dan Tuhan tuh sebegitu mensupportnya proyek misi ini. Ini proyeknya Tuhan dan Tuhan yang kasih resource, Tuhan yang adakan hal-hal yang ajaib juga yang membantu kita juga untuk menginjil gitu. Hal-hal yang ajaib seperti ini yang kayak istilahnya sangat membuka pintu banget untuk orang percaya Yesus. Dan akhirnya 3 orang keesokan harinya setelah KKR itu memberikan diri untuk dibaptis sebagai tanda untuk mempercayai Yesus. Dan mengucap syukur banyak banget yang saya pelajari secara pribadi. Yang pertama itu meningkatkan belas kasihan untuk saya pribadi. Kalau orangnya belum mengenal Yesus tuh, kalau misalkan gak kenal Yesus ya udah. Tuhan Yesus hanya satu-satunya juru selamat, jalan kepada Bapa hanya melalui Yesus. Jadi kembali lagi, pelayanan misi itu se-urgent itu untuk kita lakukan. Dan ladang tuh terlalu besar dan sudah menguning. Dan kalau misalkan itu nggak dituai ya ada kata basi loh. Ada tanaman itu akan mati kalau misalkan nggak dituai. Jadi perlu buat kita yang sudah mengalami, yang sudah
istilahnya sudah mencoba mengalami bekerja untuk menuai, kita ajak juga, kita encourage juga orang-orang lain supaya semakin banyak ladang yang kita tuai. Ya, terima kasih. Ya, saudara-saudara bisa melihat ada sesuatu yang mengalir di dalam hati orang muda ini ya. Something bukan dia bukan sedang cerita tentang makanan yang enak gitu ya. Tetapi dia cerita ada sesuatu yang mengalir dari hatinya. Yang saudara-saudara, saya yang mengajar di dalam IME itu, saya juga amazed bagaimana Tuhan bekerja di dalam kelompok atau tim ini, saudara-saudara. Dan terus terang, waktu saya mengajar, saya teringat dengan jemaat yang saya layani. Saudara-saudara, kalau saudara hidup, saudara lebih baik daripada siapapun juga yang sudah mati. Kita punya kesempatan dan Roh Kudus akan memampukan kita. Persoalan berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, saudara jangan pusing itu. Jangan pusing. Kenapa? Karena sebenarnya ada tanda-tanda yang lain kalau saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara akan punya compassion. Saudara akan disertai dengan tanda dan mujizat. Ini orang biasa seperti kita semua. Ini Abraham Timothy orang biasa, saudara-saudara. Dia ikut kelas ini 9 sesi. Mereka bayar 500.000, saudara-saudara. Dan mau stay jam 6 sampai jam 8 malam setiap hari Senin selama Senin dan Rabu ya. Karena itu 9 sesi pada bulan Maret. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara bisa pergi kemana-mana, saya juga mau ingatkan Tuhan punya tujuan di dalam hidup saudara-saudara 5P untuk kita hidupi dan akan mengalir aliran air hidup. Dan itu dikerjakan ketika kita haus dan datang kepada Yesus dan minta kepada Dia untuk memuaskan kehausan kita, sehingga di dalam hidup kita akan mengalir aliran hidup. Itu terjadi karena Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu berapa lama saya akan menjadi gembala, saudara-saudara. Karena saya juga punya musim hidup. Tapi kalau Tuhan izinkan saya menjadi gembala, saudara-saudara, saya memastikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, itu saya sudah lepaskan. Saudara menjadi pebisnis, saudara menjadi seorang yang mungkin saudara bergumul dengan pekerjaanmu, mungkin saudara bergumul dengan hidupmu juga. Tapi kalau engkau mulai pegang kompas, apapun itu, kompas itu akan menunjukkan ini waktunya penginjilan, ini waktu jam pemuritan, ini waktunya menyembah Tuhan. Saudara, anytime. Karena Roh Kudus, maka saudara akan dimampukan. Akan dimampukan. Pasti akan dimampukan. Dan saudara, kalau saya bisa melayani di luar sana dan kemudian ada tim-tim yang pergi, saya punya keirian kudus mungkin ya. Bagaimana jemaat yang saya layani, mungkin saya terlalu takut untuk saudara tersinggung dengan saya, atau saudara tidak kemudian, atau mungkin saya banyak hal yang mungkin saya bisa pikirkan, tapi saya mau belajar untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bahwa saudara diciptakan Tuhan karena Tuhan punya tujuan untuk saudara-saudara. Jangan terlena. Jangan terlena. Karena ada masanya. Semua ada waktunya. Dan mari kita mengundang Roh Kudus, saudara-saudara. Saya terbatas dengan kata-kata, saya terbatas dengan maksud-maksud saya. Tapi Roh Kudus akan
akan menolong kita karena Dia adalah, disebutkan Dia adalah Roh kebenaran. Dia akan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara. Haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Amin, Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Ya Yesus pembaptis roh. Glory, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin, haleluya. Glory, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, amin, di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, amin. Pulihkanlah gereja, mari pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, haleluya, berhembuslah sekarang. Katakan bersama-sama, urapilah kami dengan minyak baru, amin. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara-saudaraku, izinkan saya mengambil waktu sejenak. Kalau ada di antara engkau yang sedang merasakan haus, haus itu bukan sesuatu yang dari luar, tetapi dari dalam. Bisa jadi masalah apapun itu datang memang dari luar, tapi itu kemudian hanya menyingkapkan bahwa sesungguhnya kita haus.
Dan Engkau berusaha memenuhi kehausan itu dengan berbagai macam cara. Tapi firman Tuhan mengatakan barang siapa haus dan dia datang kepadaku dan dia minum, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Apapun yang membuat saudara-saudara dalam momen-momen, dalam masa-masa di mana saudara dalam kehausan itu, that's the right time untuk engkau datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Karena Yesus akan memberikan saudara-saudara, membaptis saudara-saudara dengan Roh Kudus-Nya, sehingga saudara-saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun saudara-saudara, kehausan itu seringkali kita tidak sadari. Tetapi begitu kita ada kebutuhan, ada masalah, itu sebenarnya sesungguhnya hanyalah menyatakan kehausan yang kita miliki. Jadi itu hanya trigger apa yang kita hadapi, tetapi sesudah itu kita merasa tawar, merasa kita itu hanyalah trigger. Semua itu hanyalah untuk menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita, dan kita haus sesungguhnya. Dan kalau saudara-saudara haus, datang kepada Yesus, sebab Dia akan memenuhi kehausan kita dengan air kehidupan, yaitu Roh Kudus-Nya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat setiap orang-orang muda yang luar biasa ini Tuhan. Adalah privilege kalau kami bisa mengenal satu dengan yang lain. Dan bagi hamba-Mu juga privilege untuk bisa menolong, membantu mereka Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa ada di antara kami yang sedang ada di dalam kehausan oleh karena banyak hal. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus Yesus, Engkau datang dan Engkau memberikan kepada kami kepuasan melalui jamahan Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan Engkau menolong. Engkau berjalan ya Yesus dari bangku satu ke bangku yang lain, dan Engkau jamah bahkan kami yang ada di depan ini Tuhan, Engkau jamah. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah hidup kami. Sehingga hidup kami yang mungkin kami punya berbagai macam hambatan sosial, hambatan apapun Tuhan, budaya, Tuhan, justru itu tidak membuat kami tidak bisa melangkah, tetapi justru oleh karena kuasa Roh Kudus, maka kami dapat melihat bahwa apa yang menjadi hambatan itu justru Tuhan ubahkan menjadi alat untuk kami menyaksikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Kami mau berdoa, mau memberkati setiap kami, memberkati firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi benih kekal yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati setiap kami. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya silakan duduk kembali, saya silakan Henry yang akan sampaikan. Ya, terima kasih Pak Agus atas pesan firman-Nya. Ya, pesan firman ketika aku merasa kalau dulu aku inget-inget ya dari pesan firman hari ini, kalau ketika SAF pertama kali dimulai gitu ya, menyampaikan firman pesan tentang kehausan, berserah, beban hidup, gak bisa hidup tanpa kasih Tuhan, itu relatif berat ya, karena kan kita rata-rata waktu itu umur 23, 24 ya happy-happy gitu. Nah, namun ya itu seperti pesan hari ini ya, makin hari semakin relevan. Ya karena itu tadi siklus-siklus tadi ya, siklus ekonomi, siklus status, single, married, husband, wife, how many kids. Ya meskipun aku sendiri yang melontarkan tekanan-tekanan itu ke sesama teman kadang-kadang ya. Gak prestasi anakmu itu apa. Apalagi kalau lihat story-storynya orang, apakah menampilkan apa itu. Jadi makin hari itu makin relevan, dan saya bersyukur bisa mendengar
sermon hari ini. Aku juga ingat kayak pesan KTB kemarin ya, bahwa Tuhan itu sudah menganugerahkan segala sesuatu. Nah ini ayatnya itu 2 Petrus berapa gitu kalau nggak salah, menganugerahkan segala sesuatu. Nah kalian ingat nggak kemarin Pak Agus pertanyaan pertamanya apa tuh? Kalau kita mati hari ini yakin ke surga nggak? Nah katakanlah aku yakin, tapi aku nggak yakin Tuhan itu cara kerjanya begitu, karena dia itu biasanya kalau anaknya benar-benar anak itu dihajar biasanya. Nah makanya siklus itu ketika sudah mencapai di situ, nah ini kita akan merasa bahwa firman itu relevan ya, karena tuh Yesus sendiri sudah mengatakan kalau kamu akan tergoncang imanmu, itu ngomongnya sama Petrus waktu itu. Ya itu aja sih yang aku dapat, aku mau sharingkan ke teman-teman sebelumnya. Nah ini thank you ya atas kehadirannya hari ini ya. Senang sekali ya pandemi sudah selesai akhirnya juga ya. Literally kalau aku lihat orang-orang bener-bener lepas kandang. Kemarin aku nih ke playground di Malang, bagus kan, besar tuh, namanya Malang Smart Arena. Itu besar banget. Nah itu yang main ke sana itu 75-80% itu orang-orang gede-gede kabeh. Sak kita nih, apa sih ini? Kok anak-anak besar semua, lepas kandang semua ya. Playgroundnya memang seru ya. Tapi ya gitu ya kita bersyukur lah ya. Sebelum aku mulai pengumuman, mungkin Fit bantu doa persembahan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan Tuhan, berbicara ke dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan, firman itu jadi rema Tuhan buat kami semua Bapa. Kami tidak mau hanya mengikuti siklus-siklus saja Tuhan, tapi kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, Engkau yang urapi Tuhan, persembahan ini Tuhan akan menjadi berkat Tuhan, dapat menjadi perpanjangan tangan. Engkau yang berkati Tuhan orang yang akan mengelolanya, gereja yang akan mengelolanya Tuhan, supaya ini dapat menjadi perpanjangan tangan dan dapat memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya, amin. Ya, hari ini pengumumannya itu ya, kita Sunday School-nya berubah lantai ya, bagi yang papa-papa, mama-mama ya. Biasanya kan lantai 5, sekarang kita pindah ke lantai 2. Tempatnya oke, sama aja sih aku lihat. Ya dulu waktu buka gereja SAF itu Sunday School itu sesuatu yang jauh banget dari pertimbangan kita. Ternyata penting juga ya hari ini ya, sudah beranak pinak ya, jadi ya bersyukurlah kita sudah punya pelayanan Sunday School ya. Nah terus yang kedua itu kita setiap minggu mengingatkan aja tetap ada prayer meeting ya, setiap hari Selasa secara masih online ya Pak ya, hybrid online ya. Ya, jadi prayer meeting ini kalau bagi aku ya, prayer meeting ini kita kan kadang-kadang kalau berdoa itu di dalam hati ya, doa dalam hati. Nah prayer meeting ini paling enggak forum untuk kita tuh mengeluarkan suara ketika berdoa. Karena paling enggak aku berpikir ya, kalau doa di dalam hati itu biasanya sering ngelantur biasanya. Ngomong apa itu wis melayang-layang. Nah kalau kita doa bersuara itu kita membantu kita untuk bisa lebih mengerti ucapan kita ke Tuhan kita itu apa. Nah jadi kita mengundang semua kalian yang ingin berdoa kepada Tuhan, yaitu ada prayer meeting tiap hari Selasa ya. Dari jam 7:30 ya Pak ya. Ya 7:30 malam secara Zoom, nanti secara online nanti akan dibagikan linknya setiap minggu. Terus KTB setiap hari Kamis juga sudah onset beberapa ya, paling enggak KTB Barat 1 dan 3 yang dia di daerah Barat sih. Barat 2, sudah onset. Minggu ini, wah bersyukur. Akhirnya onset ya. Timur juga onset ya harusnya ya. Ya hybrid kalau setahu aku. Ya KTB ini ya sekali lagi sel KTB itu bukan forum gosip ya, itu forum mencari rumusan hidup. Apa ya, pegangan hidup. Nah, kita terjemahkan di hidup kita masing-masing. Ada keterbukaan, namun terutama keterbukaannya itu sama Tuhan. Kalau sama manusia ya berhikmat lah kalau terbuka sama manusia itu ya. Tapi yang lebih penting lagi itu kita membuka hati kepada Tuhan di KTB itu. Semoga di KTB ini kita kan banyak sudut pandang tuh. Ada sudut pandangnya teman A, B, C. Nah, kita akan mengalami mempunyai banyak pilihan cara berpikir begitu. Terus retreat mungkin tambahan ini aja sih, retreat pekerja ya bagi yang kru di sini ya. Itu dicanangkan jadi Pak ya, 17 Agustus guys, bagi yang kru ya 17 Agustus ada semacam short trip gitu ya 17 Agustus itu. Nah, itu aja aku reminder itu supaya yang cruise
masukkan di dalam mental note kalian ya. Ya itu aja sih. Terima kasih guys atas kehadirannya ya. Semoga kita semua terberkati dengan sermon hari ini. Saya kembalikan Pak Agus. Terima kasih Hendri. Ya, seperti yang minggu lalu telah diumumkan, jadi sebenarnya Selasa ini saya meminta kepada para KTB leaders untuk kita memberikan premium time-nya ya, minta maaf untuk itu, tapi rasanya kita perlu memang ketemu. Nah, memang direncanakan onsite. Saya tahu saudara-saudara yang KTB, saya berharap kita akan ngobrol sejenak untuk kapan premium time-nya supaya ini benar-benar tidak sambil lalu begitu ya saudara-saudara, karena kita yakin bahwa semua yang sifatnya itu sambil lalu ya itu tidak terlalu benar-benar punya dampak gitu ya, punya dampak. Jadi saya minta nanti sebentar kita dari KTB leader kira-kira kapan waktunya, karena saya secara pribadi sebagai gembala saya ingin benar-benar mendoakan saudara-saudara dalam kesempatan itu, dan kalau bisa onsite begitu ya, kalau bisa onsite. Jadi kita akan kalau memungkinkan apakah hari Selasa ini, tapi kita mau pastikan itu dulu ya, pastikan itu. Itu yang lalu yang kedua, saya tidak tahu ini waktu saya memberikan persembahan ini signalnya kurang bagus ini ya. Persembahan online ini ya. Saya kok gagal terus gitu ya, gagal terus. Waktu transfer saya kok kan harusnya warna apa itu baru bisa ya kalau BCA gitu ya, tapi biru terus ini gagal terusnya. Jadi ini ada keterbatasan teknologi juga ini ya, tetapi saya sampaikan bahwa kita coba memberikan persembahan secara online. Ini merupakan satu tindakan challenging saudara-saudara, secara rohani challenging. Kenapa? Karena ini kemudian masing-masing kita hanya berhadapan dengan Tuhan. Kalau ada kantong kolektor diedarkan itu lewat di depan saudara-saudara, maka saudara harus memberi respon, bukan? Sama seperti ya itu sesuatu. Tetapi ketika gereja kita mengambil keputusan memang sejak pandemik, saudara-saudara diberikan kesempatan untuk upgrade your awareness, kesadaran saudara-saudara untuk express your love dengan Tuhan, dengan cara memberi, dan hanya engkau dan rekening bank dan Tuhan yang tahu, itu saja. Jadi saya sampaikan ini karena tadi saya mengalami hambatan untuk memberi, tapi saya encourage saudara-saudara ya, encourage saudara-saudara untuk belajar mengasihi Tuhan dan memberi dari hati saudara-saudara melalui online di rekening yang ada di belakang kursi itu, dan kiranya Tuhan menolong saudara-saudara, pasti akan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Itu saja, saya mengajak kita mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Secara umum saya bersyukur dari owner gedung ini masih memberikan kesempatan kepada kita ketika lantai 5 akhirnya disewa orang. Kita sebenarnya ingin menyewa lantai 5 atau lantai 2. Tapi rasanya menyewa langsung 2 ruang yang kita hanya pakai pada hari Minggu saja kebanyakan. Itu seperti menjadi beban yang tidak ringan ya, tidak ringan. Tapi kalau satu kali kita tidak menyewa, satu kali ada penyewa lantai 2, anak-anak kita mau taruh di mana? Itu menjadi sebuah pergumulan kita ya. Jadi makanya berapa waktu yang lalu saya sempat terpikir, apakah kita memiliki tengah minggu punya sesuatu atau apa yang sehingga tengah minggu itu tetap bisa aktif dan hari Minggu kita bisa buka. Apapun itu, mari saya mengajak seluruh jemaat doakan untuk supaya kita, kalau Tuhan sudah bawa kita sampai sejauh ini, pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Ada anak-anak, berapa pernikahan yang sudah kami berkati dalam pernikahan. Seingat saya yang lalu itu sudah sudah berapa? Lebih dari 8 pasang ya, 8 pasang.
luar biasa ya. Jadi mari kita doakan untuk semua kebutuhan. Dan kalau ada di antara saudara-saudara, saya mau memberi private time moment. Saya minta semua saudara-saudara tutup mata. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang membutuhkan doa, saya minta saudara mengangkat tangan. Kami mau melayani saudara-saudara, membawa saudara-saudara. Tentu saudara juga harus berdoa. Tetapi dalam komunitas ini, dalam persekutuan ini, sebagaimana value kita encourage satu dengan yang lain. Dengan mendoakan teman-teman kita yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Kalau saudara ada di sebelahnya, it's okay untuk saudara-saudara tumpang tangan kepada dia. Saya mau mengajak ibadah kita menjadi ibadah yang friendly, yang satu dengan yang lain, untuk terbuka, untuk kita bisa saling encourage satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudara, kalau ada di antara saudara-saudara yang ingin didoakan, silakan angkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Feel free untuk mengangkat tangan dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Ada di antara kami yang datang dengan kebutuhan-kebutuhan. Kadang-kadang kami merasa semua ada di dalam kontrol kami, ada di dalam kendali kami. Tetapi sesungguhnya deep in our heart, dalam hati kami tahu sebenarnya sesungguhnya kami tidak punya kontrol. Sekalipun mungkin kami bisa punya biaya, tapi untuk menentukan hasil sesungguhnya kami tidak bisa mengatakan 100%. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, Engkau menolong setiap saudara-saudara kami apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami mau berdoa kiranya melalui itu semua ya Tuhan, membawa kami untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Bahkan kalau Tuhan berikan kami privilege untuk kami bisa melakukan banyak hal, biarlah Tuhan privilege itu tetap menjadi berkat, tetap menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa buat rumah tangga yang ada. Biarlah Tuhan berkati setiap keluarga rumah tangga yang ada. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Kami mau meminta Tuhan Kau memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mereka sedang membangun hubungan untuk mungkin lebih masuk ke jenjang yang lain. Kami mau berdoa Tuhan Engkau berkati mereka. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami masing-masing. Kami mau berdoa dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Kami kiranya Tuhan Engkau sebagai sumber jawaban kami Yesus. Engkau memberikan kami pengharapan untuk kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau menolong memberkati tempat ini. Kiranya Tuhan, tempat di mana kami bisa beribadah Tuhan berkati, ownernya Tuhan berkati Tuhan. Bahkan kami menyerahkan Tuhan setiap kami masing-masing. Biarlah ketika kami pulang Tuhan, kami juga membawa berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, serta menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah apa yang engkau sedang ada di dalam proses itu. Dan biarlah Tuhan menyatakan diri di tengah-tengah proses yang kau hadapi. Dan lebih daripada itu, diberkatilah berkat-berkat Tuhan yang ada di tanganmu, yang kau belajar memberikannya untuk Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah setiap engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Sebab kesukaanmu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kiranya damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus
akan menolong saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua, tidak seorang pun di antara kita yang tertinggal, tetapi kita semuanya akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga yang mulia. Haleluya, katakan yang percaya. Amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang indah, seluruh karyamu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia, tak akan setia, tak akan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Happy Sunday, God bless you. Silakan shake hands satu dengan yang lain.